Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksan Fili Septian dari kelas atau semester 3B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Baik, di sini saya akan mereview sedikit materi mengenai trias politika dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Jadi trias politika ini seperti yang kita ketahui terbagi menjadi 3 macam. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan di sini saya akan membahas mengenai legislatif beserta lembaga-lembaganya di pemerintahan Indonesia. Apa itu lembaga legislatif? Berbeda dari lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang, lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Contoh dari lembaga legislatif ini ialah MPR, DPR, dan DPD. Baik, kita review masing-masing dari lembaga ini. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Umumnya, anggota DPR ini berasal dari partai politik yang dipilih langsung oleh rakyat melalui proses pemilu. DPR ini bertempat di tingkat pusat, sementara yang berada di tingkat provinsi dan juga kabupaten atau kota adalah DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A, DPR memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk perundang-undangan. Oleh karena itu, DPR mempunyai 3 fungsi penting, antara lain fungsi legislatif, yaitu DPR sebagai pembuat undang-undang bersama dengan Presiden. Yang kedua, fungsi anggaran, yaitu DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam penetapan APBN yang diajukan oleh Presiden. Lalu yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu DPR mengawasi jalannya pemerintahan. Yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Baik, anggota dari DPD ini terdiri dari wakil-wakil dari provinsi yang sudah dipilih melalui proses pemilu. Keanggotaan DPD ini diresmikan oleh keputusan Presiden dan bertempat di daerah pemilihannya, di mana anggota DPD ini tidak berasal dari partai politik, melainkan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan. Adapun masa jabatan dari anggota DPD ini adalah 5 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, 22D, anggota DPD ini mempunyai kewenangan sebagai berikut, antara lain mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan, pemekaran dan juga penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta keuangan pusat daerah. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada anggota DPR atas rancangan undang-undang APBN dan juga RUU yang berhubungan dengan pajak, pendidikan, dan juga agama. Lalu yang ketiga, mengawasi pelaksanaan tentang hal-hal tersebut dalam melaporkannya kepada DPR. Baik, lalu yang ketiga ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah gabungan antara anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan juga DPD atau Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih oleh rakyat langsung melalui proses pemilu. Adapun ketentuan tentang jumlah anggota sudah diatur di dalam undang-undang. MPR melaksanakan sidang paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun. Wewenang MPR yang paling terlihat adalah melantik presiden dan juga wakil presiden yang sudah dipilih oleh rakyat melalui pemilu juga. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945, MPR memiliki tugas dan juga wewenang sebagai berikut. Merubah dan menetapkan perundang-undangan, melantik presiden dan juga wakil presiden, dan memberhentikan presiden dan juga wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.